Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Demikian firman tertulis. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, ketika kita mengamati dunia ini lebih dekat dengan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya, barangkali tidak mengherankan kalau kita sampai pada perasaan ciut dan memberikan penilaian bahwa dunia ini begitu suram. Bagaimana tidak, kita adalah bagian sejarah yang menyaksikan sejumlah peristiwa yang mengguncang jiwa, sekian banyak pengalaman yang menggelitik nalar, dan sejumlah kejadian yang menyayat hati. Seolah kita berada di tengah-tengah segala pengalaman itu, kita dikelilingi olehnya, kita terdampak olehnya, dan terkadang kita juga bagian yang merupakan orang yang terlibat hingga hadirnya pengalaman yang tidak mengenakan itu. Di tengah-tengah pusaran pengalaman yang begitu beragam, suara-suara kenabian pun memanggil kita untuk mengubahkan dunia ini. Kita seolah diberi penglihatan atau visi untuk mengubah dunia secepat mungkin dan sebaik mungkin. Namun apa daya, dunia ini menyimpan banyak hal yang tidak ideal. Dunia ini telah terkontaminasi oleh pengaruh dosa. Ia banyak menghadirkan kesakitan dan pengalaman tidak mengenakan. Karena itu untuk mengubahnya pun terlalu sulit bisa diselesaikan dengan membalikkan telapak tangan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah berupaya untuk mengubah dunia ini, justru kita menemukan diri tidak berdaya. Lalu di tengah-tengah ketidakberdayaan dan di tengah-tengah rasa kecewa karena dunia tidak berubah, kita mencoba membayangkan lagi kemungkinan ancaman yang bisa mendatangi kita. Karena itu kita jadi menghidupi kehidupan yang dipenuhi dengan keluh kesah, gerutu, murung, dan kecewa, sehingga kita tidak mampu menikmati hidup. Terkadang kita sering menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita atas ketidakpuasan melihat semua peristiwa yang terjadi. Kita melihat bahwa orang lain yang ada di sekitar kita tidak mampu meresponi secara tepat, tidak berperan dengan baik dan tepat, sehingga kita terdampak oleh segala pengalaman yang menyakitkan itu. Saudara, mengubah dunia ini sangatlah sulit, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita di tengah-tengah situasi yang begitu sulit itu tidak mampu lagi memiliki kehidupan yang gembira? Oh, tentu bisa. Kita bisa menemukan jiwa yang gembira dan wajah yang berbinar-binar kembali. Caranya dengan menghidupi firman Tuhan sebagaimana yang tersurat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Aku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Lagi Paulus melanjutkan kalimatnya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman semata. Saudara, tak ada jawaban yang paling ampuh menuduhkan hati yang kita yang meronta-ronta di tengah pengalaman yang menjengkelkan di tengah dunia ini. Jawaban itu adalah iman. Di dalam iman kita memiliki cara pandang yang berbeda. Di dalam iman kita bisa tundukkan ambisi dan keinginan dan segala kemauan kita termasuk mengubah dunia ini seturut dan sejalan dengan kehendak Kristus. Oleh karena itu, iman bisa memampukan kita berkata, aku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Ketika kita sampai pada titik pengakuan ini, kita mampu mengalami perubahan yang terbebas dari kegalauan dan kemuraman. Yang tadinya kita seolah hidup ini tidak ada indahnya. Tapi ketika kita berkata, aku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, maka kita mempersilahkan Kristus yang beragenda total di dalam kehidupan kita. Di dalam iman kita mengatakan demikian. Lagi ketika kita meresponi pengalaman apapun yang terjadi, kita meresponinya dengan sebuah perubahan hidup. Bukan lagi berdasarkan kemauanku, tetapi sejalan dengan kemauan Kristus. Saudara, ada satu hal yang indah melalui bagian firman ini. Ya, untuk mendapatkan wajah yang gembira, hati yang sukacita, terkadang kita terlalu semangat merubah dunia. Namun melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita menemukan perspektif yang baru, bahwa terlalu sulit menunggu perubahan dari luar. Akan jauh lebih mudah mengubah diri sendiri yang dimulai dari hati. Dengan demikian, pada saat kita diperhadapkan dengan situasi yang menjengkelkan, kita tidak lagi mengasihani diri sendiri, tetapi kita siap mengubah hati kita, kehendak kita sejalan dengan kehendak Kristus, sehingga kita bisa berdamai dengan segala situasi sulit. Bila kita memohon kepada Tuhan untuk mencurahkan kasih-Nya yang sempurna kepada kita akan melihat betapa hidup ini menjadi lebih baik. Sebab sesungguhnya membiarkan Allah mengubah diri kita adalah jalan yang terbaik untuk mengubah dunia ini, sehingga kita pun tidak terpuruk di dalam kemuraman dan keluhan yang berkepanjangan. Kita berdamai dengan situasi dan membiarkan Kristus membereskan setiap peristiwa ini melalui kita setahap demi setahap. Di dalam Tuhan selalu ada harapan, sehingga kita bisa berdamai dengan situasi yang sulit sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan kami untuk mengubah perspektif kami dalam memandang dan meresponi segala apapun yang terjadi. Selama ini kami sering meresponinya dengan keluhan, gerutu, sehingga kami tidak mampu melihat keindahan hidup ini. Ya Bapa, ajar kami untuk hidup di dalam iman. Ajar kami untuk membiarkan Kristus mengubah kami, sehingga kami bisa menanggapi setiap peristiwa dengan berdamai dengannya. Dan justru mengambil kesempatan itu untuk melakukan segala hal yang memuliakan Tuhan dan mewujudkan iman kami. Ya Bapa, ajar kami hari ini, agar apapun pengalaman yang terjadi dan peristiwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami mampu mengubah hati kami tundukkan segala keegoisan kami di dalam kebenaran akan Kristus dan di dalam kehendak-Mu. Karena itu hikmat-Mu yang kami mohonkan, tuntunlah kami di sepanjang hari ini dan hari berikutnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.